Jemaat sekalian, mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Jemaat terkasih, kita patut bersyukur karena setiap karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah ada begitu banyak karya yang diciptakannya dan semuanya merefleksikan kasih, kebaikan, dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sepatutnya lah semua yang tercipta, termasuk kita, terus bertumbuh, terus berbuah dalam terang karya Tuhan dan mengagungkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk membawa segenap keberadaan diri kita di dalam pengakuan dosa yang akan kita ungkapkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami, yang ketika menjalani kehidupan ini, kami yang sudah diberikan anugerah untuk dapat hidup di dalam Engkau. Tetapi seringkali kami memilih hidup di luar-Mu, Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah kami berulang-ulang jatuh di dalam dosa. Kami berulang-ulang mendukakan hati Tuhan. Kami berulang-ulang menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Oh Tuhan, inilah keberadaan kami dan tentu saja dengan segala kelemahan dan keterbatasan ini, kami datang kepadamu. Karuniakanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Engkau sudi untuk menjamah kami, bahkan memampukan kami untuk tidak mengulang dosa yang sama, sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang semakin bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya dengan belas kasihan-Mu, kami dapat disegarkan. Oleh karena itu, kami menyerahkan seluruh pengakuan dosa kami, sambil mengundang Engkau, mampirlah Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Orang
silakan berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, sekarang kami mempersilakan Engkau untuk menguasai segenap pikiran kami, hati kami, dan seluruh keberadaan kami. Kami sungguh membutuhkan Allah Roh Kudus, supaya ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, kami tidak sekedar berhenti kepada pemahaman atau pengertian, tetapi kami juga dituntun untuk merespon kebenaran firman Tuhan itu, sepakat dengan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami, lalu kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami sekalian Tuhan, sebab kami sekalian adalah murid yang sedia untuk diajar, sedia untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang
ke-8. Saya akan membacakan bagian ini dan mari kita menyimak bersama-sama ayat-ayat yang akan kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pokok Anggur yang Benar. Demikian firman Tuhan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia tentu adalah setiap kita yang mau mendengar dan memeliharanya serta melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari sebelum kita lebih lanjut membahas bagian yang sudah kita baca tadi, kita akan bersama-sama mengupas sedikit tentang maksud dari tema khotbah kita hari ini, supaya kita lebih fokus, lebih mengerucut kepada arah yang sama ketika nanti kita bersama-sama membaca ayat ini, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu begitu kaya, begitu luas, dan kita pasti tidak akan sanggup menguasainya dalam waktu sesingkat ini apalagi. Jadi kita akan membuat arah kita lebih mengerucut kepada tema yang akan kita bahas bersama. Tema kita adalah bertumbuh di dalam Kristus, berbuah dalam karya. Satu kalimat, dua frasa. Bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan mengajak untuk melihat dulu frasa yang terakhir, yaitu tentang berbuah di dalam karya. Kalau mengingat kalimat ini, berbuah di dalam karya, sebenarnya kita sedang diingatkan tentang apa? Kita diingatkan tentang sebuah panggilan sebenarnya. Panggilan yang diarahkan kepada kita, baik secara personal, baik secara pribadi, ataupun secara komunal, karena memang kita adalah pribadi yang hidup juga di dalam sebuah komunitas. Nah, panggilan yang kita terima untuk berkarya atau berbuah menghasilkan karya ini sebenarnya juga merupakan panggilan Allah kepada umat Israel. Kepada umat Israel, Tuhan memanggil mereka secara spesifik di dalam perjanjian lama, mereka itu diharapkan menjadi pokok anggur. Mereka diharapkan sebagai komunal itu menjadi kebun anggur. Sebagai personal mereka menjadi pokok anggur yang menghasilkan buah, dan buahnya ini bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Tetapi secara komunal, secara komunitas mereka juga harus menjadi kebun anggur. Dan kebun anggur ini harus memberkati banyak orang. Kalau kita kembali mengingat misalnya di dalam kitab Yeremia, di dalam Yehezkiel, atau secara khusus di dalam Yesaya 27 ayat 6 misalnya. Atau di dalam Mazmur pasal yang ke-80. Kita akan melihat konsep ini, konsep bahwa umat itu dipanggil menjadi pokok anggur, menjadi kebun anggur. Tapi sejarah juga memberitahukan kepada kita Bapak Ibu, bahwa ternyata panggilan ini gagal terlaksana. Karena bukannya orang Israel itu menjadi pohon anggur yang benar,
tetapi pohon anggur yaitu umat Israel menjadi sangat liar. Bukan benar tetapi liar. Dan indikasinya apa kalau sudah terjadi seperti itu? Mereka tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Nah, kira-kira itulah yang menjadi salah satu gambaran atau latar belakang kenapa di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama tadi Tuhan Yesus itu membuka dengan kata, "Akulah pokok anggur yang benar." Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel atau pendengar pada saat Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini bukan sesuatu yang aneh. Ini langsung mengena kepada satu hal yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid khususnya. Bahwa sebagai umat Israel, sebagai umat pilihan Allah yaitu umat Israel, mereka sudah gagal menjalankan peran mereka untuk menghasilkan karya atau buah. Kalau kita bahasakan sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, "Akulah pokok anggur yang benar itu." Nah, bukan saja ini menjadi latar belakang kenapa sih kok Tuhan Yesus itu tiba-tiba ngomong seperti itu, tapi ayat yang pertama dari Yohanes pasal 15 juga sekaligus menjadi sebuah harapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harapan untuk apa? Harapan supaya kita pada masa ini memiliki kesempatan untuk kembali menggenapkan keinginan Allah itu. Kehendak Allah, kerinduan Allah untuk menjadikan umat sebagai pokok anggur, sebagai kebun anggur yang menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati. Tapi ternyata memang di dalam rangka itu manusia sudah gagal, umat Israel sudah gagal. Sehingga akhirnya harapan itu hanya tergenapi ketika kita melihat kepada Kristus. Kristuslah sekarang yang menjadi pokok anggur itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingat bahwa kita diminta untuk menghasilkan buah, mengingat bahwa Tuhan menghendaki kita berbuah di dalam karya. Ini bukan sebuah penyiksaan, Bapak Ibu, tapi ini adalah sebuah anugerah, sebuah hak istimewa yang dipercayakan kepada kita. Karenanya Saudara sekalian, kalau kita mengingat hal ini sekali lagi, kita punya pengharapan supaya hidup kita, hidup yang memang tidak lagi boleh dipakai untuk keinginan sendiri ini akan menghasilkan dampak. Baik itu di setiap peran kita, baik di setiap kiprah kita, semua konsepnya adalah harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya yakin bahwa Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah membaca bagian ini atau setidaknya mendengar ini sering kali. Perikop yang tadi kita baca itu adalah salah satu perikop yang sangat-sangat terkenal dan banyak orang yang pasti sudah mendengarkannya. Saya juga mengalami hal yang seperti itu. Mungkin tidak saja bisa dihitung belasan kali, tapi lebih dari itu saya membaca, merenungkan, bahkan mengkhotbahkannya. Tetapi kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membaca bagian ini, khususnya di ayat yang kelima, entah kenapa ketika merenungkan bagian ini hati saya sangat tersentuh ketika Tuhan Yesus berkata di ayat yang kelima A, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Ini bukan sebuah kiasan biasa. Bagi saya ini adalah satu hak yang Tuhan berikan. Sekarang Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur itu dan kita diizinkan, dilayakkan untuk menjadi ranting-rantingnya. Jadi saudara, kenapa saya perlu menyampaikan bagian ini? Supaya sebagai orang Kristen kita tidak menganggap bahwa permintaan Tuhan atau perintah Tuhan supaya kita itu menjadi ranting yang berbuah, itu adalah sebuah penyiksaan, sebuah paksaan. Menjadi orang Kristen kok harus susah-susah, apalagi di masa pandemi ini hidup untuk diri sendiri aja susah. Sekarang kita diminta untuk berbuah dan buah itu harus dinikmati orang lain. Tapi kalau cara memandang kita, khususnya di ayat yang kelima, ketika Tuhan memperlakukan kita sebagai ranting, sesungguhnya kita adalah ranting yang kalau melihat riwayatnya, kita ini ranting yang kering. Dan hak kita hanyalah untuk dibakar, bukan kemudian diambil oleh Kristus untuk diberikan kesempatan berbuah. Dan saya berharap bahwa melalui klarifikasi bagian ayat ini, kita menjadi bersemangat Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
bersemangat meskipun sikon kita tidak kondusif, tapi kita tahu bahwa panggilan untuk berbuah menghasilkan karya itu adalah kesempatan emas, itu adalah hak istimewa. Dan kita patut meresponnya dengan sukacita. Kalau kita deal, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan praktis berikutnya. Kalau memang kita ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk menghasilkan buah di dalam karya kita, di dalam peran kita, di dalam setiap kiprah kita, entahkah sebagai personal, pertanggungjawaban secara pribadi di hadapan Tuhan, ataukah ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari kehidupan bermasyarakat, di tempat kita bekerja, di tempat di mana kita menempuh studi, kalau kita diminta untuk menghasilkan buah dalam karya-karya itu, tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya? Bagaimana agar saya atau kita dapat menghasilkan buah itu? Nah, luar biasanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setiap kali kita membaca firman Tuhan itu selalu tidak cuma berisi perintah, tapi juga berisi solusi untuk menjalankan perintah itu. Coba kita perhatikan lagi saat kita membaca ayat-ayat selanjutnya, setelah ayat 1 dan seterusnya itu, kita sebenarnya langsung disuguhi dengan petunjuk yang sangat jelas. Petunjuk untuk memberikan jawaban tentang bagaimana supaya saya sebagai pribadi atau sebagai kelompok, sebagai komunitas dapat menghasilkan buah di dalam karya saya. Nah, hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus memberikan clue yang sangat jelas, terutama ketika dia berkata dalam beberapa kata yang diulang, yaitu ketika dia berkata tentang kata tinggal. Kata tinggal, saya berikan sedikit informasi dulu. Kata tinggal ini info ringan tapi cukup menarik dan penting. Kata tinggal itu sebenarnya dipakai di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru itu lebih dari 60 kali. Ada tercatat 118 kali di dalam Perjanjian Baru. Nah, kemudian Yohanes secara khusus itu menuliskan sebanyak 64 kali. Nah, pembagiannya di 24 kali dia khusus menuliskan di 1 Yohanes. Dan selebihnya 40 kali dia tuliskan di dalam Injil Yohanes. Dan luar biasanya khusus di perikop yang tadi kita baca, kan ada 8 ayat. Di dalam 8 ayat itu ada sekitar sebagai sebuah pengajaran teologis yang penting bagi kita. Apalagi kata tinggal atau di dalam bahasa Yunaninya itu meno gitu ya. Kata meno ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam 8 ayat itu tercatat 6 kali. Nah, kita akan bersama-sama menyelidiki, kita akan bersama-sama belajar. Apa maksudnya meno ini? Apa artinya tinggal ini? Sehingga Yohanes memberikan pengulangan-pengulangan di dalam tulisannya, dalam Injil ini. Nah, mari sekarang saudara kita akan lihat bersama-sama karena kata meno ini sekali lagi akan membantu kita di dalam menjawab pertanyaan bagaimana supaya saya secara personal dan komunal dapat berbuah untuk menghasilkan karya. Dan kata meno ini juga yang akan memberikan penjelasan terhadap frasa pertama dari tema kita, yaitu tentang bertumbuh dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, setidaknya saya akan memberikan 3 poin saja supaya kita lebih mengingat, dan 3 poin ini mari kita coba untuk gumulkan sama-sama kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kata meno, jadi meno ini artinya tinggal, itu memiliki beberapa makna gitu ya. Yang pertama saya akan menyoroti kata meno dalam kaitannya dengan identitas kita. Kata meno ini akan saya hubungkan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah remain atau dwell. Tinggal dalam pengertian bahwa saat kita meno gitu ya, tinggal di dalam Kristus, itu sebenarnya menggugah kesadaran. Kenapa kok kita harus tinggal di dalam Kristus? Karena identitas kita sebenarnya adalah identitas buah atau pohon anggur yang sudah rusak. Sudah rusak, dan kalau kita tidak
tinggal, tidak melekat kepada pohon anggur atau pokok anggur yang benar tadi, maka identitas kita yang rusak, yang kalau dalam bahasa tadi yang saya katakan untuk orang Israel sudah liar, sudah tidak berguna, maka kalau kita tidak tinggal di dalam pokok yang benar, semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, kalau namanya sudah sia-sia berarti tidak mungkin menghasilkan buah. Saudara mungkin pernah punya handphone atau laptop yang sudah aus gitu ya, sudah rusak. Saya pernah punya laptop kecil gitu ya, atau handphone murah gitu ya. Dipakai beberapa lama, kemudian dia itu kalau di-charge sebentar gitu ya, full gitu. Jadi indikatornya menunjukkan dia full. Tapi begitu dilepas, itu drop. Pernah nggak Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami seperti itu? Saya pernah itu ya, di laptop ataupun di handphone. Nah, apa yang harus saya lakukan? Padahal saya masih butuh ini, saya butuh gadget ini, saya butuh perangkat ini. Yang saya lakukan pada saat itu adalah ketika saya membutuhkan fungsi gitu, membutuhkan manfaat dari dua benda ini, mau tidak mau sambil saya kerja, itu laptop sama handphone sambil di-charge. Padahal itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang baik gitu ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan gadget saya. Ada masalah dengan laptop saya. Saya butuh manfaat dari laptop dan gadget ini. Saat ini saya butuh. Tapi karena dia punya masalah, sudah rusak, maka saya membutuhkan sumber yang terhubung terus dengan gadget ini, baru dia bisa digunakan. Nah, itu adalah analogi sederhana untuk menggambarkan kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena identitas kita ini adalah identitas yang sebenarnya orang yang berdosa, sudah rusak. Keberadaan kita itu sudah tidak ada gunanya, kecuali ketika kita terhubung dengan Kristus, kita memiliki identitas yang baru. Identitas di mana kita menjadi alat-alatnya, menjadi anak-anaknya yang masih bisa bermanfaat. Dalam bahasa tema kita bisa berbuah. Kita bisa menunjukkan karya yang memberkati orang lain. Jadi saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa ternyata saat kita tinggal di dalam Kristus, yang diminta oleh Tuhan adalah bagaimana kita mau menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Menggantungkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ini harus melawan juga tendensi-tendensi yang biasanya membuat kita tidak bisa bergantung kepada Tuhan, tidak bisa menggantungkan diri kita kepada firman Tuhan. Tendensi kelemahan kita apa? Kadang-kadang kita enggak mood gitu. Kita enggak mood baca Alkitab, kita enggak mood saat teduh. Ini bukan soal mood dan enggak mood, saudara. Kalau kita adalah orang yang diingatkan, ingat loh ya, kamu itu seperti orang Israel yang sebagai pohon anggur itu sudah liar, sudah identitasnya sudah rusak. Ketika kamu dipanggil, diberi hak istimewa untuk memberkati dan bermanfaat, ya mau tidak mau kamu harus menempel kepada pokok anggur yang benar. Cara sederhananya adalah bagaimana kita mendisiplin diri kita untuk tetap memaksa diri kita membaca kebenaran firman Tuhan, mempelajari, tidak bergantung kepada mood kita sedang baik atau tidak. Yang kedua, saudara, masih kata meno, tetapi dalam pengertian, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu endure, yaitu bertahan. Ketika Tuhan meminta kita untuk tinggal di dalam Kristus, karena kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, berarti kita di mana? Di luar Kristus. Kata meno dengan pengertian endure atau bertahan ini sedang mengajak kita untuk merenungkan bahwa ada bagian-bagian di dalam diri kita yang memang harus dibereskan. Kalau ini tidak dibereskan, maka sebenarnya kita sedang memilih untuk tidak menempel kepadanya. Pada saat itu dibereskan, saudara. Pada saat sebuah ranting dibereskan dari benalu-benalu, saudara, maka sebenarnya ada bagian-bagian yang sakit gitu kan. Kalau kita cabik-cabikkan sakit. Hubungannya apa dalam kehidupan kita? Mungkin ketika Tuhan meminta kita untuk tinggal di dalam Dia, Tuhan sedang mengingatkan bahwa ada proses yang harus dicabut di dalam kehidupan kita dan dibuang. Dan ini pasti tidak nyaman.
Ketika firman Tuhan menegur kita, ketika firman Tuhan mengkritik kita, ketika ada nasihat kebenaran itu mulai menghampiri kita, rata-rata kita adalah orang-orang yang tidak tahan dengan semua itu. Dan mentalitas kita, yang kedua kita bicara soal mentalitas. Kalau yang pertama soal identitas, yang pertama soal mentalitas. Mentalitas kita sebagai orang berdosa itu biasanya lebih suka menghindar dari masalah. Lebih suka tidak mau bertahan menghadapi proses yang membentuk kita. Nah, kata tinggal di dalam Kristus itu berbicara seperti itu, Bapak Ibu. Berbicara tentang saat kita mau berbuah, mungkin ada bagian yang harus dikoreksi dalam hidup kita, kita merasa tidak nyaman. Tapi Tuhan meminta kita untuk bertahanlah di dalam proses itu. Sebab kalau kamu tidak bertahan, maka kamu tinggalnya di luar Kristus. Ketika kita bertahan, mungkin menghadapi banyak hal yang tidak nyaman itu, maka sebenarnya kita sedang di dalam Kristus. Ingat, kunci berbuah adalah ketika kita tinggal di dalam. Ini pernah menghampiri kita sehingga kita menyadari bahwa hidup kita kurang maksimal untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu adalah kondisi di mana kita kok merasa kecewa ya ikut Tuhan ya. Kok aku merasa bahwa firman Tuhan ini terlalu melukaiku gitu. Banyak loh saudara, bagian firman Tuhan itu yang ternyata bukan sebuah penghiburan, bukan sebuah penguatan. Ada bagian firman Tuhan yang justru melukai saya. Ada kehendak diri saya yang tidak bisa dituruti gara-gara firman Tuhan. Pernah mengalami itu Bapak Ibu? Saudara, mungkin ini bagian yang Tuhan ingin kita renungkan sesuai dengan poin yang kedua itu. Tuhan mau mentalitas kita itu kuat. Nyaman atau tidak nyaman kondisi yang kita hadapi, nyaman atau tidak nyaman kita sedang mengikut Kristus, jangan sampai ketidaknyamanan itu membuat kita malah menjauh dari Kristus. Ada orang yang kecewa mengikut Tuhan kemudian tidak mau lagi datang ke gereja. Ada yang menganggap bahwa sudah doa sungguh-sungguh kok doanya tidak didengar. Lalu kemudian meninggalkan Tuhan, memilih untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana mungkin di dalam kondisi seperti itu kita bisa berkarya menghasilkan buah? Karena ternyata poin yang kedua ini menjadi hal yang kita abaikan. Karena itu di poin yang kedua berbicara soal mentalitas ini, mari kita introspeksi diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara identitas kita ini sudah rusak, tapi Tuhan mau menganggap kita sebagai ranting yang masih bisa produktif loh. Asalkan kita menempel kepada Kristus. Bergantung penuh kepadanya, sedang mood atau tidak mood, kita tetap harus menggumuli firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mari kita garap mentalitas kita. Pada saat ada hal-hal yang tidak nyaman di dalam hidup ini, apakah kita memilih tetap setia, tetap tinggal di dalam Kristus, tetap percaya kepada firman Tuhan, dan itu akan menghasilkan kehidupan kita yang tidak tinggal di luar Kristus. Dan kalau kita tidak tinggal di luar Kristus, maka kita pasti berbuah. Begitu kata Tuhan Yesus. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir. Kata meno yang ketiga, saya hubungkan dengan pengertian dalam bahasa Inggrisnya itu continue, melanjutkan. Kalau yang pertama tadi, meno dalam pengertian dwell atau remain, tinggal yaitu terhubung, seperti gadget yang sudah rusak dan harus terus di-charge supaya dia bisa berfungsi. Yang kedua, kata meno itu terkait dengan endure atau bertahan, supaya kita tetap bertahan dalam situasi sulit, tidak memilih meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, meno itu berarti melanjutkan. Nah saudara, kata meno ini sekali lagi mengingatkan kita tentang hak istimewa kita. Hak istimewa yang menghendaki kita untuk menghasilkan buah. Di ayat yang ke-16, meskipun kita tidak membahas itu dalam khotbah, tapi saya ingin menyinggung sedikit di ayat yang ke-16, masih pasal yang sama, pasal 15. Disebutkan di sana bahwa, dan aku telah menetapkan kamu. Kita yang seharusnya ranting ini dibuang, dibakar, Tuhan mengambil kita, memberi hak istimewa kepada kita, supaya, ayat ini dilanjutkan, kamu pergi dan menghasilkan buah, dan di ayat yang ke-16 itu jelas, buahmu itu tetap. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sebuah pohon yang sekali berbuah mati. Tuhan memanggil kita menjadi
ranting dari pokok anggur. Karena apa? Sekali berbuah dinikmati, di musim yang kemudian harus terus berbuah. Artinya kehidupan kita di dalam dunia ini tidak boleh hanya sekali-kali berbuah, sekali-kali berkarya, tidak. Tapi setiap kali menghasilkan buah. Seringkali, sesering mungkin setiap kali kita menghasilkan karya yang memberkati orang lain. Nah, kuncinya apa? Kuncinya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, itu harus ada kontinuitas di sana. Ada satu yang harus dirawat. Kalau sudah berbuah sekali nggak dirawat ya sudah mati. Nah, saudara, ini mengingatkan kita pada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kan kita enggak cukup hanya menjadi orang Kristen yang pernah dibaptis, pernah lahir baru, enggak cukup. Tuhan mau ketika kita dikehendaki untuk berkarya, kita bertanggung jawab menjaga kontinuitas. Kontinuitas apa? Kontinuitas relasi kita dengan Kristus. Relasi kita dengan Kristus adalah relasi yang terus harus dirawat, terus harus dijaga. Kenapa? Ya kita aja bisa bosan. Bukankah Bapak Ibu mengalami fluktuasi? Saya juga. Naik turun ketika kita berelasi dengan Tuhan. Kadang kita bisa menggebu-gebu gitu ya, saat saya masih remaja gitu, kalau ada acara KKR, ada acara retreat, wah pulang dari tempat itu menggebu-gebu gitu. Seminggu, 2 minggu saat teduhnya bagus. Ternyata setelah itu menjadi bolong-bolong lagi. Nah, ini adalah satu kondisi, kecenderungan yang kita miliki. Relasi kita dengan Tuhan itu bisa sangat fluktuatif, sangat naik turun. Dan itu adalah manusiawi, Tuhan tahu itu. Tugas kita adalah dengan sadar mau terus menjaga relasi dengan Tuhan itu tetap baik, tetap indah. Dan itu sebabnya diperlukan Bapak Ibu, kita membutuhkan komunitas, kadang di dalam keluarga kita harus ada disiplin-disiplin yang kita buat. Disiplin yang mungkin ada saatnya mengekang, ya kita evaluasi lagi, bikin format yang berbeda. Dalam masa pandemi ini kita juga bisa masih melakukan hal yang sama. Kita gunakan segala keterbatasan yang ada untuk tetap memaksimalkan relasi kita dengan Kristus. Saya senang ketika ada banyak gereja yang terus menjalankan PA mereka meskipun lewat secara virtual, lewat Zoom. Saya senang ketika ada guru-guru sekolah minggu yang tetap berusaha merangkul anak-anak mereka. Mereka juga diajak berinteraksi lewat Zoom dan sebagainya. Sebagai bentuk apa? Ini adalah pertanggungjawaban kontinuitas kita. Kita punya identitas yang Tuhan mau itu diperbaiki dengan tinggal di dalam Dia. Tuhan mau kita punya mentalitas untuk tetap dibangun, tetap bertahan sekalipun menghadapi situasi sulit. Dan yang ketiga, tinggal di dalam Dia untuk menghasilkan buah, itu juga berbicara tentang kerelaan kita secara kontinu berelasi dengan Kristus. Dan saya yakin saudara, ketiga poin ini yang hari ini kita pelajari, kalau kita coba terapkan di dalam kehidupan kita, janji Tuhan itu tidak mungkin abal-abal. Kalau Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Ayat 16 mengatakan, dan buahmu itu akan tinggal tetap. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Biarlah kita tetap bertekad untuk tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam aku. Sehingga kita bisa bersama-sama menjawab pergumulan tema kita hari ini. Bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan kepada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita lanjutkan dengan doa syafaat. Kita akan membawa hati kita menaikkan beberapa pokok doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami membawa beberapa pergumulan yang saat ini kami rasakan, yang saat ini kami lihat. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan itu sesuai dengan waktu dan kedaulatan-Mu. Tapi kami juga percaya bahwa ketika kami membawa doa-doa ini, ada damai sejahtera yang Tuhan juga limpahkan, sehingga saat kami belum menerima jawaban sesuai dengan pengharapan kami tetap diberikan kemampuan untuk bersikap benar di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan pertama-tama untuk kondisi Indonesia. Ada berbagai gejolak Tuhan, mulai dari pandemi yang kami masih harus perjuangkan bersama-sama untuk diatasi. Kami mau berdoa secara khusus untuk pemerintah bangsa kami, kiranya Engkau mengaruniakan terus kepada mereka hikmat, mengaruniakan kepada mereka hati yang sungguh memikirkan negeri ini, sehingga apapun policy yang diambil semuanya adalah untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Karuniakanlah hikmat kepada Presiden Jokowi beserta dengan para pemimpin bangsa kami yang Tuhan izinkan untuk mengemban tugas bagi negeri ini. Berikanlah kemampuan kepada mereka Tuhan. Berikanlah kepada mereka pertolongan dan hikmat yang dibutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persoalan-persoalan yang muncul, mulai dari bencana-bencana yang terjadi. Kami tidak bisa menyebutkan secara spesifik, tetapi kami percaya di dalam keadaan itu Engkau berkarya, Engkau akan menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu, sehingga kami dapat terus bergantung kepada Engkau. Biarlah masa pandemi ini juga segera berakhir Tuhan, sembari tolong terus ingatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sebagai warga negara ini untuk tetap berperan di dalam menjaga protokol kesehatan, di dalam mendukung setiap program yang dilakukan pemerintah, apapun itu, demi kebaikan negeri ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk gereja kami di mana kami bertumbuh, sekalipun kami tidak bisa mengunjungi gereja-Mu secara fisik saat ini, tetapi di sanalah kami bertumbuh, kami bergereja, kami berkomunitas. Karena itu Tuhan kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di GKI Kutisari ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga para penatua, para pelayan-pelayan Tuhan di berbagai badan pelayanan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi mereka, memberkati supaya setiap pelayanan yang dilakukan selalu menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dialami oleh jemaat, entahkah itu pergumulan pekerjaan, entahkah itu pergumulan di dalam relasi keluarga, keharmonisan keluarga, entahkah itu pergumulan studi, ataupun pergumulan karena sakit penyakit, bahkan ada di antara kami yang harus mengalami duka yang berkepanjangan, karena sakit yang kami derita dan kehilangan orang-orang terkasih. Tuhan hadirlah di dalam situasi ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Budi Liono yang sedang berduka, mereka mengalami rasa sedih dan pedih karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Tuhan kami mau memohon, kiranya tangan Tuhan yang memeluk, mengaruniakan penghiburan, mengaruniakan juga kepada setiap keluarga berduka, orang-orang yang dapat menjadi
perpanjangan tangan-Mu untuk membawa kedamaian, untuk membawa kehangatan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini kepadamu. Ada begitu banyak hal yang ingin kami ungkapkan Tuhan, tetapi betapa terbatasnya kami. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu saja yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami ini. Karenanya kami menaikkan seluruh doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikan saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan diambil dari Kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Engkau di masa sulit ini ya Bapa. Kami boleh merasakan detik demi detik apa yang Engkau bersama kami. Engkau menuntun tangan kami Tuhan. Engkau boleh menyediakan apa yang kami butuhkan hari demi hari hingga kami tak kekurangan suatu apapun. Dan inilah persembahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini hingga boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau boleh melihat hati kami masing-masing, melihat setiap hati kami hingga kami boleh mempersembahkan ini dengan tulus di hadapan-Mu dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, persembahan ini kami berikan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Mari bersama kita menengadah untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 kita sebagai